Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Marilah kita pergunakan usia yang Allah berikan kepada kita untuk dapat menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai dari saat sekarang ini ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini, untuk mengisi kehidupan di alam dunia ini dengan mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita sadari dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini, tatkala kita mengakhiri akhir kehidupan dari alam dunia ini, kita akan menghadapi perjalanan hidup kita menuju alam kubur dan alam akhirat. Adapun dalam mempersiapkan mengisi perjalanan hidup di sisa kehidupan kita di alam dunia ini menuju alam barzah dan alam akhirat, ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Dari keempat hal yang harus kita ingat, yaitu ada 4 hal pada hari kiamat yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang pertama yaitu tentang umur, dan yang kedua tentang masa muda, dan yang ketiga tentang ilmu, dan yang keempat tentang harta. Tentang umur, pertanyaan akhirat cuma satu: untuk apa umur itu digunakan? Maka dari itu pergunakanlah sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dipergunakan sebaik-baiknya di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah. Semoga Allah mudahkan jalan-jalan di dalam perolehan rizki dari rizki yang halal, yang akan mendatangkan keberkahan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam menuntut ilmu yang kita tuntut pelajari itu bermanfaat bagi keselamatan hidup kita di dunia dan keselamatan bagi keluarga, keselamatan untuk di akhirat nanti. Dan yang kedua tentang masa muda. Pertanyaan akhirat itu cuma satu, yaitu untuk apa masa muda digunakan? Pada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang masih usianya muda pada saat sekarang ini, jangan disia-siakan usia yang Allah berikan di masa muda. Karena kita setelah masa muda itu akan menghadapi hari tua. Kalaulah kita di dalam menghadapi, menjalani kehidupan di masa muda ini tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai melalaikan kewajiban utama yaitu di waktu masa muda, yaitu menjalankan perintah ibadah sholat wajib yang 5 waktu. Jangan sampai melalaikannya. Sholat wajib yang Allah berikan kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah sholat wajib yang kita jalankan pada saat sekarang masa muda dengan sungguh-sungguh tawazu, merendahkan diri di hadapan yang Maha Kuasa, sungguh-sungguh tidak mengulurkan waktunya, tepat waktu dilaksanakannya, insya Allah akan menjadikan benteng untuk kelangsungan hidup kita ke depan, menjadi kehidupan kita lebih baik lagi, dan Allah akan memberikan pertolongan, perlindungannya, keselamatan jika seandainya di masa muda itu dipergunakan sebaik-baiknya hanyalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala
jatah usia sampai di hari tua. Hari tua kita itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kepada anak-anak muda yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya tidak sampai terlibat ke dalam narkoba, kejahatan-kejahatan yang merajalela pada saat-saat sekarang ini. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, mohon perlindungannya, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Insya Allah tatkala menjelang hari tua kita akan memetik kebahagiaan hidup di sisa kehidupan kita sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini. Dan yang ketiga tentang ilmu. Pertanyaan akhirat itu cuma satu. Dipergunakan untuk apa ilmu yang dituntut oleh kita selama hidup di alam dunia ini? Untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat yang diberikan kecerdasan oleh Allah, manfaatkanlah kecerdasan dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Diamalkan sesuai dengan kehendak Allah untuk kebaikan-kebaikan, kemaslahatan bagi keluarga, kemaslahatan bagi tetangga, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, sesama umat manusia. Sehingga dari ilmu yang dituntut oleh kita, khususnya di dalam pendidikan agama, menjadikan benteng untuk kehidupan kita sehingga kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, meniru kepada kepemimpinan baginda Rasulullah SAW, di mana baginda Rasulullah SAW mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, insya Allah akan disenangi oleh sesama umat manusia. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai akhlak yang baik, maka tidak akan disenangi oleh sesama umat manusia. Dan tidak disenangi pula oleh keluarga kita. Tetapi kalau kita mempunyai akhlak yang baik, di dalam perilaku kita, tindakan, ucapan kita itu menjadikan kesejukan, kenyamanan bagi keluarga, kesejukan, kenyamanan bagi tetangga dan sesama umat manusia. Insya Allah kehidupan kita itu akan berguna bagi diri kita, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Dan yang keempat tentang harta, pertanyaan akhirat itu ada dua. Dari mana harta itu didapat? Kau habiskan dan belanjakan kemana harta yang diperoleh selama hidup di alam dunia ini? Untuk hal inilah penting bagi orang-orang yang diberikan kecukupan harta kekayaannya oleh Allah sehingga mempunyai harta kekayaan yang melimpah. Harus kita sadari dari mana perolehan harta yang diusahakan pada saat sekarang ini. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah tidak ada daya dan kekuatan, tidak mempunyai apa-apa. Tetapi Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan harta, rezeki yang Allah titipkan dan amanahkan pada saudara-saudara kita yang mempunyai harta kekayaan yang lebih, yang melimpah, mempunyai rumah yang mewah, tanah yang luas, mobil bagus, perhiasan yang bagus, serma mewah, dibeli dari harta kekayaan, perhiasan yang mahal harganya. Gunakanlah harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah itu di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah. Infakkanlah untuk keperluan, kepentingan ibadah mengabdi kepada Allah. Misalnya ada di lingkungan kita itu sedang membangun masjid, sedang membangun pesantren. Ada anak yatim yang harus ditolong, dibantu. Ada fakir miskin yang memerlukan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang mungkin kebutuhannya serba kekurangan. Maka kewajiban orang-orang yang kaya, yang melimpah harta kekayaannya, harus diimpakkan, dibelanjakan di jalan Allah. Karena kalau kita sudah habis jatah usia kita menghembuskan napas yang terakhir, nanti akan diminta pertanggungjawabannya dari mana harta itu diperoleh, dari mana harta itu diusahakan dan dibelanjakan untuk apa.
Kalau kita membelanjakan di jalan Allah sesuai dengan kehendak Allah, insya Allah akan menyelamatkan dari perolehan harta yang diamanahkan oleh Allah. Itu membawa keselamatan bagi kita, keselamatan bagi keluarga, dan keselamatan bagi sesama umat manusia. Sehingga ada timbal balik antara yang kaya dan yang miskin itu saling tolong menolong. Orang kaya menolong kepada orang miskin pun dapat menerima uluran tangan dari orang-orang yang kaya dengan mendoakan mudah-mudahan orang kaya yang telah membantu meringankan kepada orang miskin itu, Allah lipat gandakan pahalanya dan menjadikan keberkahan. Insya Allah orang kaya yang dermawan akan menjadikan keberkahan dari harta perolehan yang didapatnya. Tidak sampai menjadikan laknat, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui dari media massa, media sosial, media televisi, banyak sekali peringatan-peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bencana kebakaran yang telah meluluh lantahkan harta kekayaan yang Allah titipkan dan amanahkan, sehingga habis luluh lantah, hangus dari harta kekayaan yang telah dikumpulkannya, diperoleh selama hidupnya, diambil lagi dengan cara Allah, mengambil kembali harta kekayaannya sehingga terbakar. Ada yang terkena bencana gempa bumi, ada yang terkena bencana longsor, ada yang terkena bencana angin puting beliung, banjir bandang, dan lain sebagainya. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang kaya raya harta kekayaannya. Tidak berarti apa-apa harta yang dititipkan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah, kalau tidak dipergunakan di jalan Allah, maka Allah akan mengambilnya kembali dengan cara Allah. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia ini, khususnya bagi orang-orang yang kaya raya, jadilah orang kaya yang dermawan, yang peduli kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang terlantar, yang membutuhkan uluran tangan dan membutuhkan bantuan pada saat-saat sekarang ini. Insya Allah akan menyelamatkan harta kekayaan kita di dunia, dan insya Allah akan menjadikan pahala kebaikan tatkala kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada. Marilah kita sisihkan waktu yang Allah berikan kepada kita itu untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, mengingat kebesaran Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjalankan perintah-perintahnya yang wajib, yang sunnah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW selama hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari segala macam kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.